Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan sudut alfa adalah sudut antara bidang BDG. Nah, bidang BDG-nya kita buat dulu pertama sekali. Yang ini kita tarik garis dari titik G ke titik B, kemudian dari titik D ke titik G. Yang ini bidang BDG. Nah, kemudian kita buat bidang BDHF-nya. BDHF-nya maka kita tarik garis dari titik H ke titik F yang ini. Nah, untuk lebih jelas bidang BDHF-nya yang ini juga kita tarik garis. Oke. Kemudian dari titik H ke titik D yang ini dia. Nah, berarti yang merupakan garis potongnya adalah garis BD ya. Garis potongnya di antara kedua bidang ini. Maka kita buat dua garis yang saling tegak lurus terhadap garis potong ini. Maka saya tarik dulu garis dari titik G ke garis BD yang ini. Berarti di sini siku-siku. Kemudian saya tarik garis dari titik salah satu titik di HF ini. Kita anggap di sini dia. Artinya yang membagi dua HF ya. Nah, berarti yang ini siku-siku kan gitu. Siku-siku dia. Nah, yang merupakan sudutnya adalah di sini. Berarti inilah yang merupakan si alfa. Dah, maka kita buat aja garis dari titik E ke titik G, ya kan? Otomatis dia melalui ini karena membagi dua. Nah, yang ini saya anggap si titik R. Dah, yang ini saya anggap si titik T. Maka kita angkat aja segitiganya. Segitiga. Di sini dia titik T-nya, kemudian di sini titik R-nya, kemudian di sini titik G-nya. Dah. Nah, yang ini merupakan siku-siku. Berarti disinilah yang merupakan si alfanya. Yang ini. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah tan alfa kan gitu, tan alfa. Berarti masing-masing kita cari dulu panjang rusuknya yang ini. Segitiga RGT ini. Nah, kita anggap panjang rusuknya 2. Ya kan? Berarti RG ini adalah setengah dari EG. EG ini merupakan diagonal bidang. A akar 2 berarti 2 akar 2 dibagi 2 berarti RG ini sama dengan akar 2. Nah, sekarang kita cari panjang RT. Panjang RT ini sama halnya dengan rusuk. Berarti ini kita anggap 2. Nah, yang ditanyakan tan theta atau tan alfa ya. Tan alfa, tan desa kan gitu, depan, samping. Berarti RG dibandingkan dengan RT. Nah, berarti itu sama dengan apa? Akar 2 per 2. Inilah yang merupakan tan tetanya. Artinya 1/2 akar 2. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 12 cm. Nah, kita buat di sini 12 cm. Yang ini sama ya, karena dia kubus. Nilai kosinus sudut antara bidang AFH. AFH, saya buat dulu bidangnya. Yang ini bidang AFH. Ini dia. Kemudian saya tarik garis dari titik F ke titik A. Nah, inilah yang merupakan bidang AFH. Dan bidang ABCD. Nah, bidang ABCD-nya merupakan bidang alas yang ini. Bidang ABCD. Ini saya buat juga garisnya. Nah, yang inilah yang merupakan bidang ABCD yang ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Kedua bidang ini bertemu di titik A kan gitu. Ya. Nah, berarti cara membuatnya kita buat aja garis dari salah satu titik di HF menuju A, dan juga ini kita tarik garis dari titik A ke C yang ini. Nah, berarti disinilah mereka bertemunya di titik A ini. Jadi yang merupakan sudutnya atau tetanya adalah di sini. Nah, yang ini saya buat aja garisnya, ya kan? Nah, yang ini saya anggap si R, yang ini saya anggap si T. Artinya AT ini sama panjang dengan TC. Ini juga sama, HR ini sama panjang dengan RF. Oke.
Nah, ingat ya, AR ini tegak lurus terhadap HF. Oke. Nah, si RT ini juga tegak lurus terhadap AC. Nah, berarti karena dia kita buat siku-siku, kita pindahkan gambarnya. Berarti di sini si titik T, di sini siku-sikunya, kemudian di sini si titik R, di sini si titik A-nya. Maka disinilah yang merupakan theta, ya kan? Nah, panjang RT-nya sama dengan panjang rusuknya, berarti di sini 12. Nah, panjang AT-nya merupakan setengah dari AC, berarti setengah dari AC, panjang AT-nya berarti yang ini 6/2. Nah, jadi kita cari dulu panjang AR, karena yang ditanya kosinus. Nah, jadi AR sama dengan akar dari 12 kuadrat sama dengan 144 ditambahkan dengan 6/2 dikuadratkan sama dengan 72. Maka ini hasilnya adalah 216. Ini sama dengan 6/6, ya kan? Nah, di sini saya buat 6/6. Nah, maka cos tetanya samping miring kan gitu. Berarti ini 6/2 per 6/6, ya kan? Nah, berarti ini saya coret dengan ini, maka di sini tinggal akar 3, ya kan? Nah, maka di sini 1. Nah, kita rasionalkan dia, hasilnya adalah 1/3 akar 3. Inilah yang merupakan nilai cos tetanya. Maka jawabannya yang E. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4P. Titik PQR berturut-turut terletak pada rusuk FG, BF, dan juga GH dengan GP sama dengan BQ sama dengan GR sama dengan P. Nah, pertama sekali saya buat dulu titik P-nya berada di sini dan juga Q-nya berada di BF. Berarti di sini saya buat si Q. Kemudian si R-nya berada di GH. Di sini saya buat si R. Dan panjang GP sama dengan panjang BQ sama dengan panjang RG sama dengan P. Nah, panjang si 4P ini saya anggap dulu si P-nya sama dengan 1 supaya gampang kita ngitungnya. Oke? Nah, itu tidak akan jadi masalah ya. Nah, berarti panjang PG ini saya buat 1, yang ini juga 1, yang si BQ ini juga 1. Oke? Nah, sudut antara bidang yang melalui PQR. Perhatikan ya, sudut antara bidang yang melalui PQR dan bidang ABCD adalah alfa. Maka nilai tan alfa adalah titik-titik. Nah, pertama sekali kita buat dulu bidang yang melalui PQR ini. Nah, jadi caranya gini. Kita buat di sini titik, salah satu titik ya. Di HD ini, di sini misalkan saya buat si S, kemudian di sini si T, kemudian di sini saya buat si U. Udah? Nah, panjang SD ini sama dengan panjang GP sama dengan panjang RG sama dengan panjang UB. Artinya tetap dia itu 1 ya. Yang ini 1, yang ini juga 1. Oke? Jadi intinya bukan berarti asal sembarangan kita buat titiknya kan gitu. Nah, berarti kita buat dulu bidang yang melalui PQR ini. Saya tarik garis dari titik R ke P, kemudian dari P ke Q, kemudian dari Q ke U, kemudian dari R ke S, kemudian dari S ke T, kemudian dari T ke U. Ini dia. Oke. Nah, berarti bidang ABCD-nya kan merupakan bidang alas ya. Ya kan? Nah, untuk menentukan alfanya, saya tarik dulu garis dari titik A ke titik C ini. Paham ya? Nah, berarti saya tarik garis dari RP ini ke TU.
Paham ya? Nah, jadi saya buat kayak gini modelnya. Nah, yang menjadi sudutnya berarti yang ini. Inilah yang merupakan si alfanya. Paham ya? Nah, kita bentuk segitiganya. Berarti kita tarik dari titik ini ke bawah, ke garis AC ini. Berarti di sini dia yang merupakan siku-siku, ya kan? Nah, yang ini saya anggap dulu garisnya garis X, Y, Z. Oke. Nah, sekarang kita angkat keluar segitiganya. Misalkan saya buat segitiganya seperti ini. Di sini siku-sikunya. Di sini adalah titik Y-nya, kemudian di sini titik Z-nya, dan juga di sini titik X-nya yang merupakan alfanya berada di sini. Oke. Nah, sekarang kita cari panjang rusuknya. Nah, sekarang coba perhatikan panjang JY ini sama dengan panjang rusuk kan gitu. Nah, panjang rusuknya sama dengan 4P. Si P ini tadi kita anggap 1, maka ini saya buat 4. Oke. Nah, sekarang kita cari panjang si XY. XY ini berapa panjangnya? Nah, perhatikan ya, saya angkat dulu keluar bidang ABCD. Bidang ABCD. Nah, di sini dia 1, kemudian di sini titik T-nya ya. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Oke. Nah, kemudian di sini merupakan si U-nya. Ya. Nah, maka saya tarik garis dari titik T ke U. Nah, ini juga sama saya buat. Berarti di sini 1, di sini juga 1 kan gitu. Maka ini saya tarik garis. Nah, kemudian dari A ke C yang ini XY, berarti di sini si titik X, di sini si titik Y. Nah, jadi kalau dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwasanya panjang XY ini adalah setengah dari panjang AC, ya kan? Nah, AC-nya merupakan diagonal bidang. Jadi setengah dari 4/2. Maka ini panjangnya 2/2. Itulah yang merupakan panjang si XY. Maka di sini saya buat 2/2. Oke. Nah, berarti panjang XZ-nya kita gunakan teorema Pythagoras. Berarti ini sama dengan akar dari 16 ditambahkan dengan yang ini 2/2 dikuadratkan 8 ya. Maka ini akar 24, ini sama dengan 2/6. Yang ditanya tan alfa, berarti tan alfa adalah tan desa kan gitu. Nah, jadi tan alfa sama dengan depannya 4, sampingnya 2/2. Maka ini saya coret dengan ini, tinggal 2 di atas. Nah, jadi hasilnya adalah kita rasionalkan akar 2. Inilah yang merupakan nilai daripada tan alfanya. Maka jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 5. Diberikan kubus ABCDFGH, titik P terletak pada rusuk CG. Sedemikian sehingga CP sama dengan 2 kali PG, titik Q dan titik R berturut-turut berada di tengah rusuk AB dan AD. Nah, pertama sekali di sini dulu saya buat si titik P-nya, CP sama dengan 2 kali PG. Kemudian titik Q dan titik R berada di tengah-tengah rusuk AB, maka di sini si Q dan AD di sini si R. Nah, bidang rho ini adalah bidang yang melalui titik PQR. Jika alfa adalah sudut terkecil yang terbentuk antara bidang rho dan bidang ABCD, maka nilai tan alfa adalah titik-titik. Nah, berarti kita buat dulu bidang yang melalui PQR ini. Nah, pertama sekali kita tentukan dulu rusuknya. Di sini kan dikatakan CP sama dengan 2 kali PG kan gitu. Nah, supaya lebih gampang ngitungnya, kita buat ini angka yang mudah kita hitung nanti. Maka kita buat aja CP-nya sama dengan, misalkan ini saya buat 8, yang ini misalkan saya buat 4. Paham ya? Nah, berarti
bidang yang melalui PQR ini kita buat dulu. Misalkan di sini saya buat si titik T, di sini misalkan saya buat si titik U. Udah, maka saya tarik garis dari titik T ke P dan juga dari titik P ke U. Kemudian saya tarik garis dari titik T ini ke R, kemudian dari U ke Q, kemudian dari R ke Q yang ini. Nah, dengan bidang ABCD-nya berarti bidang alas. Nah, berarti saya tarik garis dari titik A ke titik C ini. Nah, berarti yang merupakan sudutnya saya buat dulu garis dari titik P ke titik ini. Yang ini saya anggap si S, ya kan? Nah, sudut terkecilnya berarti di sini. Berarti yang inilah yang merupakan alfanya. Kalau sudut terbesarnya berarti di sini, ya kan? Di sini sudut terbesarnya. Sudut terkecilnya berarti di sini, si alfa ini. Maka saya angkat keluar, saya buat segitiganya. Kira-kira seperti ini dia segitiganya. Di sini siku-sikunya. Nah, siku-sikunya berarti di sini. Di sini si C, di sini si P, kemudian di sini si S. Nah, si PC ini 8 cm. Nah, kemudian si SC ini, perhatikan SC yang ini. Nah, yang ini kan membagi sama kan gitu. Nah, berarti si SC ini sama dengan 3/4 dikalikan dengan AC. Udah, perhatikan ya. Nah, misalkan kalau saya angkat bidangnya, bidang alasnya, yaitu bidang A, B, C, D. Ini kan titik R ya. Kemudian ini titik B. Udah. Nah, berarti ini panjangnya kemari, yang ini juga ke sini. Ini juga kemari. Harus sama dia porsinya. Oke. Nah, maka disinilah si titik S-nya. Udah. Maka 3/4 dikalikan dengan AC. AC-nya diagonal bidang A akar 2. Berarti ini 3/4 dikalikan dengan 12 akar 2. Ini saya coret dengan ini, maka di sini 3. Jadi hasilnya adalah 9 akar 2. Paham ya? Nah, berarti SC ini adalah 9 akar 2. Tadi disinilah yang merupakan si alfanya kan gitu. Nah, yang ditanya apa? Tan alfa. Tan alfa berarti tan desa, ya kan? Depannya 8, sampingnya 9 akar 2. Nah, kemudian ini saya rasionalkan, maka ini sama dengan 4 akar 2/9. Jawabannya yang E. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6. ABCDFGH adalah sebuah balok siku-siku dengan alas yang berbentuk persegi. Nah, yang ini persegi. Berarti AB-nya 4. Di sini juga saya buat 4. Dan AE-nya 8. Di sini saya buat 8. Dan theta adalah sudut antara bidang ACH. Maka di sini saya tarik garis dari titik AC, kemudian H ke A, kemudian dari H ke C. Ini dia. Udah. Dan bidang ABCD-nya merupakan bidang alas kan gitu. Nah, berarti yang ditanya adalah nilai sin 2 theta sama dengan titik-titik. Nah, bidang alas ABCD berarti yang bagian bawahnya ini. Maka saya buat dulu garis dari B ke D kan gitu. Ya kan? Dan juga dari H ke F yang ini. Nah, bidang BDHF. Maka saya tarik garis dari titik H ke AC ini. Udah. Nah, ternyata mereka sudah berpotongan di sini. Nah, jadi boleh ini yang merupakan tetanya. Paham ya? Nah, jadi kalau kita angkat keluar dia, segitiga yang kita bentuk itu adalah segitiga yang ini. Misalkan saya buat si R,
maka di sini titik R-nya. Di sinilah yang merupakan si tetanya, kemudian di sini si D-nya, di sini siku-siku, kemudian di sini si H-nya. Udah? Nah, panjang DH itu sama dengan panjang AE, berarti ini 8 kan gitu. Nah, panjang DR itu adalah setengah dari panjang BD. BD ini kan merupakan diagonal bidang, ya kan? Nah, berarti ini sama dengan 4 akar 2. Nah, dibagi 2 berarti DR-nya sama dengan 2 akar 2. Nah, sekarang kita cari panjang si HR. HR ini berarti akar dari 8 kuadrat itu 64 ditambahkan dengan 2 akar 2 dikuadratkan sama dengan 8, maka ini akar 72, ya kan? Akar 72 itu sama dengan 6 akar 2. Nah, yang ditanya adalah sin 2 theta, ya kan? Sin 2 theta ini sama dengan 2 sin theta dikalikan dengan cos theta, ya kan? Nah, berarti 2 dikalikan dengan sin theta-nya sama dengan depan miring, maka di sini saya buat 8/6 akar 2. Kemudian dikalikan dengan cos theta samping miring, maka di sini saya buat 2 akar 2/6 akar 2. Nah, hasilnya adalah akar 2 ini saya coret. Kemudian 4 kali 8 32 kan gitu. 32 dibagikan dengan 36 akar 2. Nah, yang ini saya coret dengan ini dibagi 4 berarti ini 8. Yang ini 9. Maka kita rasionalkan kan gitu. Nah, hasilnya adalah 8 akar 2/9 kali 2. Ini saya coret dengan ini, maka di sini 4 akar 2/9. Itulah yang merupakan nilai sin 2 theta. Jawabannya yang E. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 7. Suatu limas beraturan TPQRS. Nah, saya buat dulu di sini si titik T PQRS dengan TP yang ini sama dengan TQ sama dengan TR sama dengan TS sama dengan akar 21. Di sini di akar 21. Dan PQRS adalah suatu persegi dengan panjang sisi 6 cm. Di sini saya buat 6 cm. Di sini juga 6 cm. Besar sudut antara bidang TQR. TQR-nya yang ini dan bidang alas sama dengan. Nah, bidang alasnya PQRS. Nah, pertama sekali saya tarik dulu garis dari titik P ke titik R. Nah, kemudian saya buat garis tingginya. Berarti garis tingginya berada di sini. Nah, yang ini jelas siku-siku. Nah, saya buat garis dari titik T tegak lurus terhadap garis QR yang ini. Di sini juga saya buat siku-sikunya. Nah, kemudian yang ini saya anggap si titik R, yang ini saya anggap si titik A. Maka saya tarik garis dari titik R ini ke titik A di sini. Yang merupakan sudutnya berarti di sini. Inilah yang merupakan tetanya. Oke, kita angkat keluar ya. Berarti segitiganya seperti ini. Di sini si titik T, di sini si titik R, dan di sini si titik A. Maka di sinilah yang merupakan tetanya. Oke. Nah, panjang RA ini pasti setengah daripada panjang PQ. PQ-nya 6, setengahnya berarti di sini 3. Kemudian kita cari panjang daripada si TA, ya kan? Nah, TA ini coba perhatikan, TA ini bisa kita cari dengan cara akar 21 kuadrat. Maka di sini 21 dikurang karena ini merupakan garis miring kan gitu. Di sini siku-siku. Nah, AR ini adalah setengah dari QR, maka di sini 3. Oke. Nah, 3 kuadrat sama dengan 9. Maka ini sama dengan
akar 12, atau ini sama dengan 2 akar 3, ya kan? 2 akar 3. Nah, panjang TA-nya berarti 2 akar 3 di sini. Nah, jadi yang ditanyakan besar tetanya ini berapa? Kan gitu. Nah, kita gunakan aja rumus atau cos theta. Cos tetanya adalah samping per miring. Ya kan? Miringnya kan 2 akar 3. Nah, kalau ini kita rasionalkan, maka ini sama dengan 1/2 akar 3. Nah, berarti cos tetanya sama dengan 1/2 akar 3. Maka untuk mencari tetanya sama dengan cos berapa yang setengah akar 3, berarti itu sama dengan cos 30 derajat. Dan berarti tetanya sebesar 30 derajat. Jawabannya yang